Assalamualaikum. Bisa kita mulai lagi? Bisa Bu, waalaikumsalam. Bisa, Bu. Udah Iya pada Bu, makan? udah Bu. Buru-buru ya makannya ya? Maaf ya. Gak apa Bu. Sekarang kita mau ngebahas Udah ada apa Bu. nih? Oke. Proses degeneratif. Udah pernah dengar nama degeneratif belum? Udah Bu, tapi nggak tahu. Udah pernah dengar tapi nggak tahu artinya ya? Oke, gantian lagi ya. Iya Bu. Teori biologi. Ini mulai Bu. Iya. Teori biologi penuaan adalah proses normal yang disertai perubahan progresif respon adaptif homeostatik tubuh. Penuaan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi yang dapat diamati dan meningkatkan kerentanan terhadap stres lingkungan dan penyakit. Cabang ilmu kedokteran khusus yang berurusan dengan masalah medis dan perawatan orang tua adalah geriatrik. Ger sama dengan usia tua. Iatrik kedokteran. Gerontologi adalah ilmu pengetahuan tentang proses penuaan dan masalah yang disebabkan oleh penuaan. Jadi degeneratif itu apa? Penuaan ya. Penuaan teori biologinya ini. Penuaan adalah proses normal yang disertai perubahan progresif respon adaptif hemostatik tubuh. Jadi tubuh itu nggak ubahnya seperti mobil ya. Mobil, kalau mobil udah lama dipakai, kita bilangnya apa? Mobil tua. Kalau mobil tua sama mobil baru keluar, enakan mana sih dipakainya? Enakan mobil baru ya. Kalau mobil tua apa? Kecepatannya udah berkurang, ya kan? Mungkin bodi-bodinya udah ada yang karat, jok-joknya udah ada yang sobek, kacanya udah buram. Sama juga dengan tubuh manusia ya. Nah, tubuh manusia juga begitu. Sistem-sistem tubuhnya juga udah mulai melakukan penuaan ya. Dan penurunan. Terus cabang ilmu kedokteran yang berurusan dengan masalah orang tua namanya gerontologi. Kalau geriatrik itu perawatannya ya. Oke, ini kita cuman banyakkan baca nih. Ya. Meskipun jutaan sel secara normal baru secara normal dihasilkan setiap menit, beberapa jenis sel dalam tubuh, sel otot rangka dan sel saraf tidak membelah dan berhenti secara permanen dalam fase GO atau meiosis. Banyak jenis sel lainnya hanya memiliki kemampuan membelah terbatas. Sel-sel normal yang tumbuh di luar tubuh hanya membelah beberapa kali saja dan kemudian berhenti. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penghentian mitosis bersifat normal, peristiwa yang terprogram secara genetik. Masih ingat video tentang meiosis, mitosis? Meiosis yang tentang pembelahan tubuh manusia. Ya, Bu. Masih ingat ya? Di situ kan ada proses pembelahan. Terus fase G0 itu ada fase yang berhenti. Nah, fase berhenti itu ada yang karena memang sudah dia cukup nggak membelah lagi, atau ada fase G0 itu karena proses seleksi ya. Kalau misalnya dia bagus dilanjutkan ke fase G1, kalau dia nggak bagus dia dibuang, terus fase ini dihentikan, terus mulai lagi fase dari awal lagi. Nah, yang sekarang ini fase G0 yang berhenti membelah. Kayak Ibu pernah bilang, mana sih gen-gen yang henti membelah, yang mana aja sih?
apa namanya, organ-organ yang berhenti membelah, sel yang berhenti membelah itu sel apa aja? Masih ingat? Yuk. Kalau udah ukurannya segitu ya udah dia udah berhenti, nggak mulai lagi. Hati ya, Bu. Hati, apalagi? Ini Bu, apa sih mata yang kayak gitu? Apalagi? Sel jantung, rangka otot, rangka tubuh, kerangka ya. Kalau dia terus membelah, kita udah setinggi apa? Mata membelah itu mata udah segede apa di dalam mata kita coba ya kan, kalau terus dia membelah tumbuh gitu ya kan. Terus sama lagi jantung, hati ya. Jadi banyak sel yang memiliki kemampuan membelahnya terbatas, tapi ada juga yang berhenti karena memang proses penuaan ya. Lanjut. Aspek lain penuaan melibatkan telometer, sequence DNA spesifik yang hanya ditemukan pada ujung-ujung setiap kromosom. Potongan tersebut melindungi ujung kromosom dari erosi dan pelekatan satu sama lain. Namun pada sebagian besar sel tubuh normal setiap siklus pembelahan sel memendekkan telometer. Akhirnya, setelah beberapa siklus pembelahan sel, telometer dapat hilang sama sekali, bahkan beberapa materi kromosomal fungsional dapat menghilang. Ya, masih ingat ya? Jadi kan kromosom itu yang bentuknya kayak huruf K sama huruf Y, ujung-ujungnya itu kan dia saling bertukar ya. Cross apa? Dia berpindah ya, bertukar ya. Crossing ya di situ ya. Pertukaran antara kromosom bapak sama ibu. Nah, ujung-ujungnya itu pada proses penuaan dia udah memendek, udah nggak bisa lagi ya pada sel-sel yang memang terprogram udah nggak akan bisa bertambah lagi jumlahnya ya kayak sel yang tadi kalian sebutin ya. Nah, kalau pada proses penuaan yaitu kalau semua sel yang ada di tubuh ujung-ujung kromosomnya udah nggak bisa berkembang lagi. Kecuali apa? Yang masih bisa walaupun dia sudah tua masih tetap bisa kromosomnya itu bisa numbuh. Rambut ya, walaupun udah tua, rambut masih tetap numbuh ya sama kuku ya. Iya, Bu. Lihat nggak orang tua, walaupun dia udah tua, kalau dia memang dasarnya nggak botak ya, dia tetap punya rambut kan, walaupun udah dicukur, tapi dia tumbuh lagi rambutnya, walaupun tumbuhnya uban semuanya ya, rambut putih. Nah, jadi rambut sama kuku ya, yang dia tuh masih tetap bertambah, walaupun dia sudah tua. Sementara sel-sel yang lainnya itu udah berhenti ya, berhenti tumbuh ya, udah nggak ada lagi. Lanjut. Glukosa, gula yang paling banyak terdapat dalam tubuh, memiliki peran penting pada proses penuaan. Secara sembarangan, glukosa ditambahkan pada protein di dalam dan di luar sel yang membentuk silang irreversibel di antara molekul-molekul protein berdekatan dengan penuaan usia. Lebih banyak hubungan silang saling terbentuk yang berperan pada kekakuan dan hilangnya elastisitas yang terjadi pada jaringan yang menua. Nah, gula ini mempunyai proses dia berproses paling penting ya dengan proses penuaan. Jadi kenapa semakin banyak gula di dalam tubuh kita itu semakin banyak
semakin cepat kita tua ya. Makanya di dalam Islam Nabi mencontohkan apa? Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Dari Allah disuruh langsung puasa apa? Ramadan yang sebentar lagi kita jalanin ya. Supaya apa itu tuh? Biar kita tuh awet muda, glukosa di dalam tubuh kita itu dengan berpuasa dikurangin. Itu makanya kita tuh orang-orang yang berpuasa sehat, tapi buka puasanya bagaimana? Kalau buka puasanya kita udah puasa glukosa, terus buka puasanya es cendol, apalagi es teh manis, es campur, terus makan donat, ya udah balik lagi itu glukosa nggak kebuang. Ya, Islam udah sangat sempurna ya menjaga stamina tubuh kita ya. Jadi kalau glukosa numpuk di tubuh menyebabkan apa? Elastisitas tubuh kita jadi berkurang ya. Coba deh gula. Pernah makan apa sih gula-gula yang kalau gula-gula itu dia jadi kaku kan ya, permen-permen apa sih tuh? Dia bisa, aduh namanya apa gulali, bukan gulali. Kalau gulali itu kan yang dibikin jadi kayak serabut-serabut. Permen apa sih yang bisa dibentuk jadi ayam? Itu kan dia yang tadinya lembek dibentuk-bentuk dia jadi kaku tuh. Kan permen begitu tuh. Jadi apa? Elastisitasnya kurang. Permen apa sih isinya? Glukosa kan? Itu. Kenapa glukosa menyebabkan menyebabkan salah satu proses penuaan? Karena menghilangkan elastisitas sel tubuh kita ya. Jadi menjadi cepat tua. Kalau elastis kan tubuh bisa bergerak. Semakin elastis, semakin cepat, semakin awet muda. Nah, kalau elastisitasnya berkurang, dia nggak bergerak, lama-lama jadi cepat menua ya. Nggak asik kalau udah cepat-cepat gitu. Lanjut. Yuk. Sistem imun dapat mulai menyerang sel-sel tubuh sendiri. Respon autoimun tersebut dapat disebabkan oleh perubahan penanda identitas sel pada permukaan sel yang menyebabkan antibodi menempel dan menandai sel untuk destruksi. Seiring perubahan protein pada membran plasma sel meningkat, respon autoimun menguat, menghasilkan tanda-tanda penuaan yang dikenal baik. Derikson Corpora 2014. Nah, jadi teori biologi dari Derikson Corpora itu ya, sistem imun juga dapat menyerang sel-sel tubuh sendiri. Kenapa sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri? Karena sel-sel yang tadinya bentuknya kalau sel muda kan bentuknya misalnya masih seger gitu ya. Terus ukurannya masih sesuai seperti yang si sel imun lihat setiap hari. Nah, begitu mulai tua berdasarkan usia atau berdasarkan karena kita konsumsi gula kebanyakan, elastisitasnya jadi berubah, terus ukuran sel-sel tubuhnya itu berkurang karena menciut ya karena usia. Jadi si sistem imun itu merasa sel itu adalah benda asing. Jadi dia mulai menyerang sel tubuh kita sendiri yang disangkanya itu sel asing ya, benda asing dari di luar tubuh karena disangkanya itu bukan sel tubuh. Jadi gimana sih cara nyerangnya ya gini. Yang tadinya bayi itu semakin bertambah usia menjadi anak-anak kan.
Nah, kita mata orang yang sering ngelihat tiap hari bayi, begitu tiba-tiba dia jadi berubah jadi anak-anak, disangkanya itu bukan anaknya dia lagi, diseranglah itu si anak. Seperti gitu juga dengan sel ya, yang tadinya selnya awet muda, begitu termakan usia selnya berubah jadi mengkerut, menciut, mengecil, disangkanya itu bukan sel dari tubuhnya dia sendiri, bukan dari tubuh kita sendiri. Akhirnya si sistem imun tubuh kita itu menyerang sel kita ya, itu yang dibilang sel imun mulai menyerang sel-sel tubuh sendiri. Karena itu ya, disangkanya jadi sel asing yang ada di dalam tubuh, makanya diserang. Makanya banyak juga orang yang udah tua menjadi punya penyakit sistem imun. Baru ketahuannya biasanya usia-usia tua kayak gitu. Ya karena ini. Maksud nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanyain deh. Yang mau kalau yang kurang ngerti nggak? Destruksi apaan? Yaitu destruksi, menyerang, jadi dia merusak. Jadi menyebabkan antibodi itu menempel, menandai selnya. Tadi jadi gini, sel yang udah tua itu dia tandain, terus dia tempel, habis itu dia rusak. Destruksi itu merusak. Jadi antibodi itu merusak sel-sel yang udah tua itu. Makanya banyak orang yang udah tua itu punya penyakit autoimun gitu. Karena sel imun tubuh itu menyerang organ sel kita sendiri gitu. Destruksi itu artinya menyerang merusak ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Lanjut. Teori fisik. Penuaan adalah proses normal yang tidak dapat dihindari dan berakhir dengan kematian. Saat seseorang mengalami proses penuaan, akan terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh, misalnya penurunan kapasitas pernapasan maksimal, curah jantung, ambilan O2 maksimal, dan laju filtrasi glomerulus (GFR). Massa tulang dan otot berkurang, sedangkan jumlah lemak meningkat. Sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh faktor endokrin. Karena alasan-alasan ini, kelemahan yang diderita lansia itulah yang menjadi faktor yang membatasi kebanyakan, kecuali pada orang yang sehat dari mereka. Oke. Jadi kalau menurut teori fisik, proses normal penuaan itu proses normal ya. Nggak ada sih manusia yang walaupun awet muda itu paling tampangnya doang ya, kelihatannya doang. Mungkin dari wajah doang kelihatan, kok udah umur segini masih kelihatan muda aja ya. Tapi dari organ tubuh lainnya, bagian dalamnya itu proses penuaan itu nggak bisa dihindari ya, pasti akan terjadi. Terus yang berakhir dengan kematian. Jadi saat seseorang mengalami proses penuaan akan terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh. Penurunan kapasitas pernapasan. Kenapa? Yaitu tadi. Jadi sel paru-paru dia itu jadi mengkerut ya, ukurannya jadi berkurang. Terus juga karena sudah banyak kekakuan karena proses tua, otot-otot pernapasannya jadi kaku. Jadi pernapasannya dia itu nggak maksimal, turun drastis. Contohnya bagaimana? Jalan. Mana bisa ngelihat orang tua masih bisa hiking? Ada nggak? Jarang. Jarang, kecuali orang-orang tua yang memang dari sejak muda dia sudah melatih tubuhnya ya. Ibu ikut follow IG tentang ini nge-gym. Nah di situ ada nenek-nenek masih nge-gym, masih ngangkat barbel, masih olah badan, dan dia itu kuat. Masih gimana sih yang ngangkat pakai dia naik-naik di tiang, dia ngangkat badannya sendiri, kebayang nggak?
dia gelantungan, terus dia angkat badannya sendiri gitu, pakai tangannya kuat. Nah itu orang-orang tua yang kayak gitu, orang tua yang sehat ya, yang sudah melatih otot tubuhnya. Jadi biasanya orang yang sering olahraga, elastisitas tubuhnya itu masih terjaga ya. Nah itu dia tetap bisa bernapas normal, masih bisa orang tua yang sering berenang, nggak ada nih penurunan kapasitas pernapasan, nggak ada, kecuali model-model kayak orang-orang tua kita lah ya, orang tua yang kebanyakan yang berada di rumah, yang nggak yang olahraganya kurang, ini pasti ada penurunan kapasitas pernapasan. Terus curah jantung gimana? Ya udah pasti, karena jantungnya apa? Mengalami penuaan, elastisitas jantungnya juga berkurang. Jadi apa? Aliran darahnya itu berkurang juga. Makanya dia jalan sebentar aja sudah ngos-ngosan ya, udah engap rasanya kayak gitu. Makanya juga banyak juga yang tensinya tinggi. Kenapa? Karena aliran darahnya itu dia memompanya sementara dia butuh aliran darah banyak, tapi ototnya sudah mompanya nggak kuat. Jadi orang sel jantungnya udah tua, tetap dipaksa untuk memompa tubuh karena itu suatu kewajiban kan. Itu yang menyebabkan dia menjadi hipertensi. Cuman hipertensi pada orang tua menyebabkan penyakit atau enggak itu tergantung ya. Ada hipertensi pada orang tua itu karena memang udah proses penuaannya, makanya hipertensi pada dia itu tidak menyebabkan keluhan, tidak menimbulkan keluhan, tapi hipertensi pada orang tua yang lain menimbulkan keluhan. Apa tanda-tandanya hipertensi sama dia itu termasuk hipertensi yang normal, sementara hipertensi sama dia itu nggak normal? Tergantung dari keluhannya ya. Misalnya orang tua ibu udah tua nih dua-duanya. Misalnya dua-duanya juga hipertensi. Nah, pada ayah ibu hipertensi 150/100 itu dia nggak menimbulkan sakit kepala, nggak menimbulkan mata berkunang-kunang, jalan masih tetap bisa. Tapi pada misalnya mamahnya ibu hipertensi 150/90 itu bisa bikin dia kepalanya pusing, mau jalan rasanya mau jatuh, itu berarti sudah terganggu. Jadi itu yang harus minum obat. Sementara ayah ibu hipertensi segitu dia nggak perlu minum obat. Jadi gitu ya. Jadi ada walaupun bisa menyebabkan hipertensi, tapi ada yang menyebabkan membuat kegangguan, ada yang tidak terganggu. Terus ambilan O2 maksimal gimana maksudnya? Yaitu karena kekakuan dari otot-otot pernapasan, jadi dia untuk tarik napas panjang, ambil oksigen sebanyak-banyaknya itu udah nggak bisa lagi ya. Paling ngambil oksigennya cuma sedikit. Misalnya yang kita yang umurnya misalnya di bawah 40 masih bisa ngambil oksigen itu 21 liter satu kali tarikan. Tapi orang udah tua itu nggak bisa ngambil segitu banyak ya. Paling cuma masih misalnya 10 liter sekali tarik napas panjang. Karena apa? Itu elastisitas dari paru-parunya sudah berkurang. Laju filtrasi glomerulus juga berkurang, nggak maksimal. Apa ini? Laju filtrasi glomerulus. Ini adanya di mana? Glomerulus ada di mana? Ginjal. Ginjal. Ginjal ya, Bu? Di ginjal ya. Apa? Kenapa laju filtrasi glomerulus sama ya? Penyaringan. Sama semuanya ya, karena elastisitasnya juga udah semuanya, ini semua berhubungan dengan elastisitas ya. Sama fungsinya karena udah dipakai terus-terusan fungsinya jadi udah berkurang. Jadi apa?
sering beser ya, nggak bisa nahan pipis. Nih orang-orang yang udah tua ini ya, sebentar-bentar pipis, ketawa sedikit pipis, ya. Umur di Ya, atas Bu. 40 udah mulai juga nih, dikit-dikit nih, ketawa aja pipis, kayak gitu. Dia skipping misalnya, tau nggak skipping? Misalnya lompat-lompat, Iya. ya Iya, Bu. pipis gitu. Massa tulang dan otot berkurang, sedangkan jumlah lemak meningkat. Kenapa? Massa tulang dan otot berkurang, massa lemak meningkat. Ini berhubungan dengan apa? Sistem apa ini? Sistem pencernaan ya. Metabolisme tubuhnya itu sudah berkurang. Jadi dia makan tapi yang dialirkan ke tulangnya itu, ke ototnya itu udah nggak maksimal lagi. Jadi lebih banyak kemana timbunnya? Ke lemak. Karena proses pencernaan makanannya itu lama. Kalau dulu dia makan misalnya jam 12 waktu masih muda, jam 4 dia udah merasa lapar lagi misalnya. Jam 16 dia udah merasa lapar lagi. Kenapa? Proses metabolismenya cepet dialiran ke tulang-tulang, ke otot, ke organ-organ sel tubuh lainnya yang membutuhkan nutrisi. Terus dia juga banyak bergerak, jadi apa? Lemaknya di dalam tubuh nggak banyak. Nah, kalau orang udah tua, udah gerakannya melambat, udah nggak mungkin kan dia bisa lari-lari kenceng, jalan juga cepet, nggak bisa kan? Jalannya udah pasti lambat, aktivitasnya berkurang. Dia makan sepiring tapi lama banget dicernanya. Jadi makanya orang udah tua itu biasanya makannya sehari cuman 2 kali. Kenapa? Masih penuh tuh rasanya di perut. Kenapa? Karena metabolismenya berkurang. Pengolahannya lambat ya. Jadi merasa masih penuh. Pengaliran untuk dialirkan ke seluruh tubuhnya itu lama. Nah, ini karena berhubungan dengan proses pencernaan. Sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh faktor endokrin. Lagi-lagi yang bermain peran di sini apa? Hormon ya. Hormon-hormonnya berkurang. Jadi semua fungsi-fungsi tubuh yang memerlukan hormon endokrin ini semuanya berkurang fungsinya. Karena alasan-alasan ini, kelemahan yang diderita lansia itulah menjadi faktor yang membatasi kebanyakan, kecuali pada orang yang sehat, yaitu orang yang biasa olahraga ya. Kebanyakan apa sih yang orang tua itu masih kuat aktif itu? Yang olahraganya lari pagi, misalnya udah biasa lari pagi tuh ada banyak ibu temuin tuh kalau ibu lagi sepedahan di Car Free Day tuh. Orang udah tua-tua masih pada lari-lari pagi. Ini mereka yang udah terbiasa ya. Terus yang berenang sama yang bersepeda, nah ibu ketemu juga banyak tuh orang-orang tua tuh. Masih sepedahan tuh, masih banyak ibu temuin nih kalau lagi Car Free Day, lagi sepedahan. Ya, sama orang yang nge-gym. Lanjut. Kelemahan karena usia lanjut ini ditandai dengan 1. Penurunan kekuatan otot, 2. Pelambatan refleks, 3. Gangguan pergerakan dan keseimbangan, 4. Penurunan stamina. Akibatnya 1. Sering jatuh, 2. Fraktur, 3. Penurunan aktivitas fisik sehari-hari, 4. Kehilangan kemandirian. Kelemahan otot bukan hanya disebabkan oleh proses penuaan secara fisiologis dan pemakaian yang terus-menerus, misalnya cedera pada sendi, melainkan juga karena kurang gerak, sehingga kondisi ini menyebabkan lingkaran setan. Lingkaran setan. Oh, lingkaran setan. Itu dari buku ya, bukan ibu ngarang sendiri loh, bilang-bilang lingkaran setan. Iya, Bu. Ini orang luar negeri sendiri yang bilang lingkaran setan. Wah, ngerti juga dia ternyata lingkaran setan. Jadi kelemahan karena usia lanjut ini ditandai dengan
penurunan kekuatan otot. Ada nggak yang ototnya masih kuat? Jarang, Bu. Jarang ya. Yang ada apa? Paling dia ngelatih ya itu petinju-petinju ya. Melatih petinju-petinju muda. Itu tuh ototnya masih terjaga tapi memang sudah menurun. Makanya yang tadinya dia petinju jadi pelatih sekarang. Perlambatan refleks. Refleks apa nih? Refleks menelan ya. Refleks dari gerakan misalnya kepleset kulit pisang yang tadinya cepet meraih sesuatu dia kepleset tahu ya udah kepleset aja jatuh, refleksnya berkurang. Refleks menelan apa? Makan dikunyahnya lama. Kalau udah ketelen rasanya masih nyangkut di tenggorok. Nah ini nih orang tua ibu suka bilang, ini kok mama kayaknya masih ketinggalan nih, masih nyangkut nih di leher nih, kayaknya makanan nggak turun-turun kayak gitu ya. Perlambatan refleks menelan termasuk salah satunya. Terus apa lagi? Gangguan pergerakan dan keseimbangan. Itu jalannya udah mulai lambat. Kelihatan kalau orang udah tua jalannya miring ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ya kan? Terus keseimbangannya kurang, tiba-tiba dia seperti kayak mau jatuh. Ya itu karena udah tidak seimbang lagi ya. Penurunan stamina. Kenapa penurunan stamina? Banyak faktor, karena memang satu selain dari sistem imun tubuhnya yang sudah menurun, yang kedua karena apa? Nutrisi yang masuk ke tubuhnya itu udah nggak bisa maksimal lagi, udah nggak bisa banyak. Tadi ditandai dengan apa? Itu kayak tadi di sistem pencernaan ya kan, yang dia makan makanan diolahnya jadi lama dicernanya, lama untuk dialirkan ke seluruh tubuhnya, masuk ke sel-sel tubuhnya juga nggak maksimal gitu. Karena udah ada penyempitan pembuluh darah kan, kalau otot sudah tidak elastis, termasuk otot dari pembuluh darah, dia semuanya udah kaku, udah menyempit. Jadi vitamin-vitamin yang ada, nutrisi yang ada di makanan yang dia makan itu juga penyebarannya jadi lama ya. Apa aja sih yang diakibatkan sama kelemahan karena usia lanjut? Yang paling sering jatuh. Makanya ada rumah sakit lansia itu ada relnya di pinggir-pinggir dindingnya itu suka dikasih rel ya, pegangan buat orang-orang yang lansia yang lewat situ. Tapi nggak semua rumah sakit. Ada khusus rumah sakit lansia atau enggak di panti jompo ya. Kalau panti jompo tuh dindingnya semuanya harus dikasih inian rel buat pegangan itu. Jadi dia jalan pegangan. Biar apa? Buat keseimbangan juga, buat mempermudah pergerakan, juga untuk menghindari jatuh. Terus apalagi fraktur. Tahu nggak fraktur apa? Ada yang tahu? Patah ya. Patah tulang. Kok bisa patah sih? Itu. Karena apa yang dia makan disalurkannya lambat, sudah pasti menjadi apa? Dia kekurangan nutrisi, terutama apa sih yang bikin fraktur? Zat besi ya. Zat besi jadi alirannya ke tulang-tulang lambat, menyebabkan tulangnya jadi keropos ya. Jadi dia jatuh sedikit aja patah. Nah di rumah sakit ibu yang terakhir nih banyak sekali ibu ngerawat pasien-pasien udah tua yang patah tulang, terus yang pinggangnya lah, yang kakinya lah. Kenapa? Karena jatuh. Nah kalau orang udah punya orang tua, bikin tuh di rumahnya rel kayak gitu untuk pegangan. Terus yang kedua, di kamar mandi kasih keset yang
nggak gampang jalan kesetnya, kan ada keset yang licin ya, kita pakai buat nginjek-nginjek apa misalnya ngeringin kaki kita, tapi dia jalan. Nah, itu keset-keset yang ditaruh di ini nih, di musola-musola tuh, itu kan dia agak lebar dan sulit untuk jalan ya, agak keset. Itu menghindari jatuh tuh kalau orang tua dari kamar mandi, kayak gitu. Terus penurunan aktivitas fisik sehari-hari. Apa sih biasanya aktivitas fisik sehari-hari orang kalau udah tua? Loh, Iya, Bu. Jalan-jalan. paling apa? Nonton TV ya, baca koran, nonton Berjemur. berjemur, paling nonton cucunya, jalan ke depan sebentar misalnya, terus balik lagi pulang. Kayak gitu-gitu doang ya. Nggak ada aktivitas fisik yang berarti. Yaitu yang menyebabkan dia menjadi itu karena apa? Karena udah lemah ya fisiknya ya, jalan sedikit aja dia udah gak kuat gitu. Terus kehilangan kemandirian. Iya, apa-apa nih mesti dibantu ya. Udah nggak bisa lagi, segala-gala harus dilayanin. Misalnya apa? Kehilangan kemandirian dalam hal apa nih? Hmm, Mau makan ya, Bu? sama Mau makan kenapa? Diambil di nasinya. Iya, bisa jadi. Tapi kalau orang yang udah kebiasaan, dari muda harus dilayanin sama istrinya, bisa. Apalagi kehilangan kemandirian. kamar mandi, Bu. Harus Diangkat. harus dituntun ya. Terus apa lagi? Pakai baju ya. Pakai baju, kancingnya nggak genah di mana? Kancing nomor 2 dipakai di nomor 1. Ya, pakai celana misalnya, yang satu udah sampai pinggang, yang satu masih nyangkut di pantat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kadang-kadang jadi lucu gitu ya. Memang jadi kalau orang udah tua itu balik lagi seperti anak-anak. Ada di mana itu? Ada di mana itu? Di, Ucapan seperti itu. di Ada di mana coba? Ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi orang udah tua ya. itu balik lagi ke anak-anak. Tapi yang bagaimana dulu? Orang yang otaknya tidak difungsikan secara maksimal. Jadi dia pikun, masih seperti anak-anak. Dia tidak gemar membaca, jadi dia cepat lupa, cepat pikun, otaknya tidak difungsikan. Itulah kenapa kita diharuskan membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, supaya apa? Otak kita itu tetap terjaga ininya, fungsinya, tetap muda gitu. Jadi walaupun kita udah tua, insya Allah biasanya masih bisa tetap mandiri walaupun nggak maksimal gitu. Coba lihat orang-orang yang coba buka di YouTube deh. Orang-orang yang gemar baca Al-Quran, udah tua, dia nggak cuman mejeng misalnya, nggak cuman jalan-jalan, tapi dia gemar baca Quran. Dia masih bisa mandi sendiri, masih tetap harum, badannya masih terjaga kebersihannya kan. Tapi kalau orang yang nggak mandiri, mandinya asal-asalan kalau nggak dibantu, nggak bersih ya kan. Udah mandi tapi masih tetap bau pesing misalnya. Coba deh nanti kalau kalian praktek ke ini, ke panti jompo, jarang kan ada rumah sakit gerontik, itu rumah sakit gerontik tuh jarang. Kita paling dulu waktu ibu kuliah prakteknya yaitu ke panti jompo. Aduh Tuhan, itu kamar itu bau pesing, luar biasa bau pesing. Karena kan apa? Orang tuanya banyak, tetapi tenaga kesehatannya sedikit yang untuk bantu mereka memenuhi kebutuhannya kebutuhan hidup
para lansia itu sedikit yang bantuin. Jadi kebersihannya tetap kurang terjaga di situ. Jadi tetap bau pesing. Walaupun mandi, tetap bau pesing. Gitu ya. Terus kelemahan otot bukan hanya disebabkan oleh proses penuaan secara fisiologis dan pemakaian yang terus-menerus, melainkan juga karena kurang gerak, sehingga kondisi ini menyebabkan lingkaran setan. Nah itu ya, karena udah dipakai terus-menerus, memang menjadi sesuatu yang udah kita pakai terus-menerus, lama-kelamaan jadi apa sih? Jadi rusak. Rusak ya, cepat rusak. Sama juga kalau udah dipakai terus-menerus, kira-kira dia lelah nggak sih? Capek ya, Lelah. ya makanya jadi juga kurang gerak. Terus ditambah lagi apa? Cairan-cairan sendi udah berkurang juga. Kenapa dia jadi malas bergerak? Karena cairan sendinya udah kurang. Coba sendi itu kan dia bisa berputar, ada yang bisa maju mundur, ada yang putar 180 derajat, apa 360 derajat, gimana? Sendi apa itu yang bisa muter 360 derajat? Sendi bahu ya, coba puterin tangannya, bikin lingkaran, muter. Bisa kan? Tapi coba kalau orang udah tua, suruh muter begitu. Paling ditabok, mama, coba mah, puterin tangan mah ya, 360 derajat. Ditabok paling kamu. Orang udah tua mana bisa lagi begitu. Kan bisa ya, coba ngaco aja anak nyuruh-nyuruh kayak gitu ya. Nggak bisa. Jadi, ya itu kenapa lingkaran setannya itu. Udah ototnya dipakai terus-terusan, terus cairan sendinya juga nggak ada, ya udah otomatis dia jadi kurang bergerak. Gimana dia mau bergerak banyak bebas, sakit karena cairan sendinya juga udah nggak ada, jadi sakit gitu ya. Oke, lanjut. Ini bab ini cuman sedikit nih, kita nanti banyak diskusi aja ya. Iya. Prematur aging. Kulit sangat rentan terhadap berbagai faktor. Ini dengan bertambahnya usia, proses internal tubuh dari pergantian sel kulit hingga pemulihan sel melambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk bergenerasi. Paparan sinar matahari, polusi udara, hingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dapat menyebabkan munculnya kerut tanda atau tanda-tanda penuaan kulit lebih awal. Hal ini disebut prematur aging. Proses penuaan sendiri sebenarnya merupakan proses yang terjadi secara alami dan berbeda pada setiap orang. Tapi jika terjadi bahkan sebelum berusia 35 tahun, keadaan prematur aging ini menimbulkan masalah kepercayaan diri. Premature aging artinya jadinya apa? Tua lebih awal ya. Tua lebih awal. Tua sebelum waktunya. Prematur itu apa? Pre sebelum ya, matur itu matang. Belum matang. Prematur. Belum matang. Waktu yang belum matang. Sebenarnya dia belum matang tapi udah tua ya. Belum waktunya tua, udah kelihatan lebih tua. Kalau usianya masih di bawah 35. Banyak kan orang suka nebak, udah berapa umurnya Bu? Udah 40 ya atau udah 45 ya. Padahal umur dia baru misalnya 32. Itu biasanya orang-orang yang kayak gimana tuh? Sering kena paparan sinar matahari ya. Terus makanannya juga enggak sehat. Olahraganya kurang. Makanya orang yang olahraga, orang yang makanannya terjaga dari goreng-gorengan, santan-santan, orang yang kena sinar mataharinya enggak langsung, itu tuh dia lebih kelihatan awet muda, udah pasti ya karena dirawat ya. Nah yang kayak gini-gini biasanya kita lihat pada apa? Orang yang nggak care sama dirinya sendiri, atau juga karena tuntutan hidup ya, mau nggak mau ya, kena paparan sinar matahari. Orang-orang yang suka jualan di lampu merah misalnya, itu kan udah pasti dia kena
sinar matahari, atau enggak Pak polisi yang mengatur lalu lintas tuh. Memang kalau Pak polisi kan ada masih pakai apa? Kacamata, pakai masker, masih ada ketutupnya ya. Nah, mereka-mereka yang nggak mampu beli itu semuanya bisa kena premature aging ya, bisa mengalami penuaan dini lebih awal. Siapa di rumahnya ada yang kelihatan kayak gini? Hmm? Bibi paling adiknya ayah. Kenapa dia? Penyebabnya apa? Ini bukan mau nanya, bukan mau buka aib, tapi kita buat sharing ya. Karena kan biar tahu juga penyebab dari dia kelihatan lebih tua itu kenapa kira-kira. Kan ada hal-hal lain lagi gitu. Iya Bu, sering keluar gitu panasan. Kan kerjanya di lapangan gitu. Jadi padahal masih muda jadi kelihatan lebih tua ya usianya ya. Iya Bu. Iya. Atau juga karena penyakit ya. Iya, penyakit. Oh iya Bu, ada ya Bu. Ada orang yang kena penyakit jadi kelihatan lebih tua. Waktu itu emang kadang-kadang mulut kita itu emang harus dijaga, bener harus dijaga. Jadi kita di tempat ibu dulu kan ada perempuan muda, umurnya baru berapa ya? Kalau nggak salah umurnya 37 apa 36 gitu deh. Dia kena kanker rahim. Berarti kanker rahim itu kan proses yang lama ya, dan penyakit yang nggak cepet untuk disembuhinnya. Dia tiduran di atas kasur aja gitu kan. Paling sesuatu dibantu sama suaminya miring-miring, dibantu perawat gitu kan. Nah, teman ibu ikut serah terima perawat, serah terima shift nih ceritanya. Dia manggil si pasien itu apa? Hei mama, apa kabar mama? Gitu. Karena ceritanya biar akrab ya, biar dia bersemangat ceritanya. Dia orang Papua. Mama, cepet sehat mama. Gini-gini, pokoknya manggilnya mama. Pokoknya manggilnya kayak gitu-gitu deh. Pas uh, ibu buka-buka statusnya, ibu kasih tahu, manggil mama-mama, orang dia umurnya lebih muda dari kamu, manggil mama-mama. Hah, masa sih? Kayak gitu. Iya, yang ngomong aja umurnya udah berapa? Udah 40 lebih. Kamu manggil dia itu mama-mama, yang panggil mama tuh harusnya kamu, bukannya dia. Dia malu kan akhirnya. Ya, kayak gitu ya. Jangan buat pelajaran buat kita juga, jangan membiasakan manggil orang mama. Kalau memang semua pasien dipanggil ibu, ya udah panggil aja ibu, semuanya panggil ibu. Kalau mama itu kan kesannya memang udah tua banget ya kalau untuk daerah-daerah tua. Mama gitu. Kalau ibu kan umum, semuanya juga dipanggil ibu. Orang yang masih muda juga kalau udah megang anak juga dipanggilnya ibu gitu ya. Iya. Tuh, untuk pelajaran kita juga tuh. Lanjut. Tanda-tanda prematur aging. 1. Kerutan. Tanda penuaan paling umum dan terlihat jelas adalah kerutan atau garis-garis halus. Kerutan ini biasanya muncul pada berbagai area seperti garis senyum, di ujung mata, dahi, hingga pipi. Munculnya kerutan ini biasanya dipicu oleh ekspresi wajah dan cenderung semakin terlihat seiring berjalannya waktu. 2. Kulit kendur. Hilangnya elastisitas pada kulit sehingga terlihat kendur dan tidak kenyal. Hal ini biasanya terjadi tidak hanya pada kulit wajah, tapi juga pada bagian leher hingga sekujur tubuh. 3. Noda hitam.
Munculnya bintik-bintik hitam pada wajah juga termasuk salah satu tanda-tanda penuaan pada kulit. Biasanya bintik-bintik hitam ini dapat berkembang di wajah, punggung, tangan, hingga sekujur tubuh. Pernah ngeliat yang begini? Kalau orang mengernyitkan dahi, dia udah ada kelihatan dahinya berkerut. Kalau orang lagi mikirnya, kelihatan dahinya berkerut tuh. Kalau laki-laki kerutannya dia memanjang ya, kelihatannya memanjang banget tuh. Kalau perempuan biasanya dia garisnya vertikal, kalau laki-laki horizontal. Apa? Vertikal itu ke arah atas, antara alis mata sama hidung tuh kalau dikerutin tuh tengah-tengahnya suka ada kerutan, itu dia mengarah ke atas. Kalau laki-laki ke arah samping, kelihatannya seperti itu ya, berkerut. Bisa dibayangin lah ini ya. Terus garis-garis senyumnya, banyak kerut-kerutan di senyumnya. Kalau di ujung mata, kalau ketawa, matanya merem. Nah, di ujung-ujung mata itu ada kerutan-kerutan. Jadi tandanya apa sih sebenarnya itu? Tanda-tanda orang yang, semua tanda-tanda yang ada pada orang tua muncul pada orang yang masih muda ya, yang dibilang premature aging ini. Terus apa lagi? Kulitnya kendor, kena paparan sinar matahari, kan karena panas itu menyebabkan menguapnya cairan tubuh kita ya, makanya kita banyak berkeringat. Kalau orang di panas-panasan ada nggak sih yang nggak berkeringat? Ada. Pada kemana ini orang-orang ini? Kenapa, Bu? Kalau kita berada di bawah sinar matahari, berada di luar, ada nggak sih yang nggak berkeringat? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya, jadi itu yang menyebabkan kulit kendor karena cairan tubuh di dalam sel kita itu menguap ya, makanya berkeringat. Itu yang menyebabkan kulitnya jadi kendor, nggak kenyal. Apalagi yang menyebabkan kayak gitu? Make up juga nggak, Bu, termasuk. Nah, benar, make up. Belum waktunya udah make upan banyak. Jadi kena bahan kimia. Coba lihat deh anak-anak itu aduh ya ampun, di TikTok ya. Itu ibu nggak tahu itu aplikasi atau apa tuh. Pokoknya ibu ngelihat aja make up. Ada lagi sekarang make up buat bayi, coba. Make up buat bayi. Ibu punya ponakan umurnya 3 tahun. Mama, nanti aku ulang tahun minta dibeliin make up, kata dia. Aku mau beli make up ya, Mama. Coba. Umur 3 tahun minta beliin make up, coba. Itu akibat apa itu? Handphone itu kebiasaan mainan HP. Lihat-lihat kayak gitu. Masih kecil udah minta beli make up. Coba Mama minta make up, Mama minta make up. Biar bibirnya melah katanya. Aduh. Boneka semua dia make upin, coba. Ya. Jadi sekarang tuh anak-anak umur segini udah ada pada pakai lipstik, berdandan-dandan. Aduh, kalau ibu lihat-lihat di YouTube mau nangis rasanya ya, jauh banget lah zaman ibu dulu sama sekarang. Iya, Bu. Terus apalagi noda hitam, bintik-bintik tai lalat sama bintik-bintik karena proses penuaan beda ya, kelihatan ya. Pernah ngeliat kan? Paling sering sama apa nih? Orang bule, mukanya banyak yang berbintik-bintik. Pernah ngeliat gak sih? Iya, Bu. Nah, paling jelas kalau orang bule tuh bintik-bintiknya banyak.
Kalau mau ngeliat bintik-bintiknya proses penuaan ya kayak gitu. Tapi nggak cuma di wajah, biasanya di tangan ya. Yang sering terpapar sama sinar matahari lah. Kayak gitu. Nah, sebentar lagi kita mau sholat zuhur. Iya, Bu. Kita siap-siap sholat zuhur dulu. Berapa menit? Kita balik lagi. Zuhur jam berapa sih? Kita kembali lagi jam Jam 12.02. jam 12.02. Iya, Bu. 12:04 ya, jam 12:15. Kita Iya, Bu. start lagi ya. Iya, Bu. Ya udah, Iya, Bu. siap-siap sholat. Karena kita harus mendahulukan Kewajiban ke Allah. mendahulukan Allah, Bu. Allah ya. Kalau kita Iya. menomorsatukan Allah, Allah akan menomorsatukan kita, insya Allah. Ya, siap-siap. Ya, Bu. Sholat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tuh. Astagfirullahaladzim, telat 3 menit Ibu ngaret. Kita mulai lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini yang tanda-tanda prematur aging ada yang mau ditanyain nggak? Jelas ya kayaknya ya, ini mah hampir semua terutama perempuan mah udah kalau soal gini-gini diperhatiin banget ya. Iya, Bu. Terutama perempuan pasti perhatian banget kayak gitu. Lanjut. Apa gilirannya? Tadi, Bu. Penyebab prematur aging. 1. Paparan sinar matahari. Tanning dan populasi. Tanning bed dan paparan sinar matahari dapat menembus kulit dengan sinar UV yang dapat merusak DNA di sekitar kulit sehingga menyebabkan kulit keriput, kendur, dan muncul bintik hitam. Selain itu, kulit terekspos polusi dari lingkungan perkotaan dapat memicu radikal bebas yang merusak kulit. Karena bersentuhan langsung dengan kulit, racun dan polutan dari lingkungan sehari-hari dapat merusak skin barrier. Nah, itu ya. Tanning bed itu apa sih? Berjemur ya. Mandi sinar matahari yang berjemur gitu tuh, tanning bed. Atau enggak yang kalau di luar negeri itu ada alatnya, kayak masuk ke dalam kotak. Kotaknya itu kayak model peti. Badannya ditutupin terus dikasih sinar UV biar kulitnya agak kecoklat-coklatan. Ya, mandi sinar matahari, berjemur biar kulitnya kecoklatan. Katanya kalau kulit kecoklatan jadi seksi. Aduh, manusia ini ya, manusia-manusia yang tidak bersyukur dengan pemberian Allah ya. Udah dikasih warna kulitnya putih, minta coklat. Yang coklat diputihin. Yang putih minta dihitamin. Nah, itulah. Menyebabkan apa nih jadinya? Paparan sinar matahari merusak ya, merusak DNA sel kulit kan. Tapi kalau orang yang tanning bednya ini ada misalnya pakai sunblock ya, ini masih terjaga juga. Makanya kita kalau keluar itu paling enggak apa? Oh nanti di situ ada, ibu nggak boleh buka dari sekarang, kan nggak seru jadinya. Ya menyebabkan kulit kendur, merusak DNA di sel kulit, hingga menyebabkan kulit kendur. Karena apa juga? Bantalan di bawah kulitnya itu ikut rusak ya. Bantalan kulit itu kan lemak itu kan kalau kena sinar matahari kan jadi apa? Mencair ya. Jadi bantalannya nggak ada. Nah itu ya enaknya belajar di rumah nih, online. Berisik, kedengeran banget ya. Nah itu tuh yang tadi ketawa itu tuh ponakan ibu tuh yang minta, bun mama minta make up. Itu dia tuh yang lagi ketawa tadi tuh minta make up tuh, baru 3 tahun tapi minta make up.
Kenapa sih lebih seringnya di lingkungan perkotaan memicu dapat polusi dari lingkungan perkotaan dapat memicu radikal bebas? Polusinya lebih banyak sih. Dari mana biasanya? Dari kendaraan, dari pabrik bisa. Ya, pabrik asap kendaraan ya. Yang bikin kita jadi jangankan kulit cepat awet tua, jadi prematur aging. Polusi-polusi yang lain juga banyak ya. Kayak seperti apa yang Ibu bilang waktu itu dulu pernah. Pendengaran ya, polusi telinga, kendaraan, kebut-kebutan udah malam. Ini kan bunyi-bunyi pabrik, alat-alat berat kadang-kadang kalau lagi ada jalanan yang dibenerin. Lanjut. 2. Rokok, alkohol, dan kafein. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat membuat dehidrasi dan akhirnya menyebabkan turunnya elastisitas kulit. Seperti kafein yang memiliki efek serupa, konsumsi kopi yang mengandung kafein secara berlebihan akan menyebabkan penuaan dini pada kulit, begitupun zat kimia dan nikotin yang terkandung dalam rokok. Kenapa kopi bisa? Oh iya, lanjut. Ketiga itu kurang tidur. Memiliki kebiasaan begadang atau kurang tidur setidaknya 8 jam sehari setiap malam dapat meningkatkan tanda-tanda penuaan dini kulit. Selain buruknya kualitas dan jadwal tidur yang dapat mempengaruhi metabolisme sel, juga ada beberapa kondisi genetik yang dapat menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan dini. Kenapa kafein kopi bisa bikin premature aging? Yuk. Mengandung kafein secara berlebihan, Bu. Ya, kenapa kafein bisa bikin itu premature aging? Karena titik-titik. Ada zat apa ya, Bu? Nggak tahu, kan Ibu nanya. Ada zat apa yo? Dikit lagi. Karena ada zat Ada zat kimianya. Ada, kalau ada zat kimianya berbahaya, nggak cuma jadi premature aging, zat kimia bisa langsung ngebunuh. yang menyebabkan susah tidur ya, Bu ya? Kafein memang bikin susah tidur. Tapi yang menyebabkan turunnya elastisitas itu membuat dia dehidrasi itu apa? Alkohol sama kopi. Karena dia mempunyai efek diuretik. Nah, browsing ya, pinter. Iya. Itu enaknya belajar. Dia punya efek diuretik ya. Diuretik itu apa sih? Diuretik itu sifat atau penyebab naiknya laju urinasi. Jadi dia kalau kita sering ngopi itu bisa bikin apa? Sering pipis ya. Iya. Dia diuretik jadi pembentukan urin ya, Bu. Betul. Pembentukan urinnya tuh jadi cepet. Jadi orang yang sering ngopi itu beser, cepet pipis. Makanya orang yang sering ngopi itu kalau berlebihan itu bisa cepat tua karena itu dia mempunyai efek dehidrasi, diuretik. Jadi cairan di dalam tubuh kita itu nggak bisa tersimpan lama, cepat kebuang, langsung terbentuk menjadi urin, kayak gitu. Ya, boleh. Kopi itu juga ada, dia punya antioksidannya juga ada.
Cuman kalau dipakainya secukupnya aja, kalau berlebihan ya itu punya efek diuretik. Tapi kalau sama orang yang nggak biasa ngopi, walaupun dia cuman misalnya ngopi sehari segelas itu bisa bikin lebih sering pipis juga itu, ya. Kalau orang yang nggak biasa ya. Tapi kalau orang yang terbiasa sehari segelas itu nggak masalah. Cuman kalau udah berlebihan jadi efeknya jadi dehidrasi ya, karena dia mempunyai efek diuretik. Pokoknya intinya apa? Minum itu penting karena sel-sel tubuh itu kan isinya itu masih ingat nggak? Sel itu terdiri dari berbagai macam organel. Organel itu dia berdirinya, tempat hidupnya itu di sitosol. Sitosol itu apa? Sitosol itu cairan. Jadi mereka tuh semuanya seperti berenang-berenang di situ. Tempatnya itu kayak istilahnya organel itu kayak ikan-ikan, sitosol itu airnya. Jadi organel itu ya ikan-ikan yang pada berenang-berenang di air. Coba bayangin kalau misalnya kita minum kopi, itu cairan sitosol itu ikutan keluar itu kalau udah sampai ke sel itu. Jadi apa? Ikan-ikannya itu kan jadi terkapar, organel-organel itu jadi terkapar, dia nggak bisa berenang-berenang lagi dia. Makanya jadi dehidrasi, kulit kita jadi rusak, nggak cuman kulit, sel-sel yang lain, organ-organ yang lain bisa juga jadi ikut ke bawah rusak ya. Terus apa kurang tidur? Kenapa kurang tidur bisa bikin premature aging juga? Karena Nih. Kan kalau tidur itu kan sel-sel tubuh itu dia juga istirahat ya. Kalau dia istirahat ya coba bayangin kalau kita begadang. Yang harusnya kita udah istirahat, tidur, sel-sel tubuh juga nggak bekerja lagi, juga dia istirahat. Karena kita begadang, kita jadi apa? Bawaannya kalau begadang. Maunya makan kan? Kita maunya, kalau orang begadang kan jadi lapar. Ada aja yang dimakan. Satu itu. Yang kedua, yang tadinya harusnya udah istirahat tidur, mata masih dipakai untuk bekerja. Mata bekerja memang melibatkan cuman mata doang. Organ-organ yang lain juga ikutan bekerja dong, ya kan? iya Bu. Dan otak. Otak itu kan salah satu penghasil apa? Hormon. Hormon-hormon apa? Ada hormon apa di sana yang tadi tuh, yang stres, hormon stresor. Terus di otak ada apa? Pengendali cairan, pengendali air, suhu, ya kan? Kalau misalnya mata bekerja, hipotalamus ikut bekerja nggak? Otak ikut bekerja. Kalau ikut bekerja berarti dia nggak istirahat kan, yang harusnya istirahat gitu. Nah itu jadi menyebabkan jadi cepat tua juga, yang harusnya dia istirahat ini terus dipakai bekerja. Jadi menyebabkan kita kurang tidur, efeknya jadi premature aging ya. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang lain juga akan ikut terganggu nantinya siangnya pada hari berikutnya. Lanjut. Cara mengatasi premature aging menurut pakar kecantikan kulit. Nah, Penuaan pada kulit tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Tetapi tentu kita bisa memperlambat munculnya premature aging. 1. Jaga kebersihan dan eksfoliasi. Cuci wajah setiap pagi dengan cairan pembersih muka dan scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mendetoksifikasi polusi dari lingkungan. 2. Menjaga kelembapan kulit. Menjaga kelembapan kulit dengan minum yang cukup, konsumsi sayur dan buah, gunakan pelembab yang cocok untuk jenis kulit. 3. Olahraga. Olahraga dapat menjaga elastisitas kulit setidaknya 30 menit per hari. 4. Tidur. Tidur yang cukup selama 8 jam sehari dapat membantu metabolisme sel dalam tubuh. 5. Kelola stres. Berkaitan ya premature aging sama topik yang sebelumnya ya, kelola stres.
Nah, caranya jadi apa tuh? Jaga kebersihan, cuci wajah setiap pagi. Tapi kita ini muslim nih bisa jadi awet muda loh. Kita yang muslim. Kenapa coba? Wudhu. Iya, cuci wajahnya nggak cuman sehari 2 kali karena mandi, nggak cuman setiap pagi doang. Mandi sehari 2 kali, belum lagi wudhu sehari 5 kali. Belum lagi kalau kalian sholat sunahnya, udah berapa itu? Sunnah tahajudnya habis bangun tidur cuci muka, ya kan? Sunnah duhanya habis sibuk-sibuk cuci muka, terus nanti sholat zuhurnya, ya kan? Banyak. Jadi awet muda nih sering-sering cuci muka. Terus eksfoliasi apa? Ngangkat kulit-kulit mati ya. Berapa hari kalau kulit ganti kulitnya? Dia tumbuh yang baru. Meregenerasi. Ibu pernah bilang di pertemuan awal-awal, ayo. Ganti kulit ya Bu ya? Sekitar 28 hari ya. Setiap 28 hari dia ganti kulit. Makanya yang paling kelihatan tuh kulit di tangan suka kayak bersisik ya kan. Di muka juga ada. Tapi kalau kita kalau pakai scrub begini kan namanya juga dari pakar kecantikan ya kan. Berarti kan dia mengeluarkan produk-produk kecantikan kulit. Nah, kalau di kita pakai apa? Pakai aja waslap. Cuci pakai sabun. Pakai waslap. Gosok tuh kulit wajah kita buat ngangkat-ngangkat yang kulit sel-sel matinya. Tapi nggak usah digosok kenceng juga, secukupnya aja, tidak menyakitkan. Nah, gitu. Itu enak tuh. Nah, terus untuk yang kalau kita budgetnya cuma sedikit buat ngejaga pakai apa? Ibu punya tips nih. Jadi dari dokter kecantikan, pakar kecantikan di rumah sakit Medistra. Dari dokternya cowok. Pakai sabun bayi Sweet Sal, tapi yang batangan, jangan yang cair. Cuci mukanya pakai itu Bu? Cuci mukanya pakai itu, pakai Sweet Sal. Karena ada apanya di Sweet Sal itu, ada zincnya kata dokter. Waktu itu ada pasien ibu, dia operasi sesar, tapi karena dia operasinya ada penyakit yang lain, jadi operasinya dia itu memanjang, tidak melintang kayak, pernah ngeliat luka sesar nggak? Operasi melahirkan. Pernah Bu. Di atas ini ya, di atas tempat tumbuhnya bulu-bulu pubis, itu kan di atas itu biasanya. Nah ini melintang dari atas sampai ke bawah, jadi dia memanjang. Nah waktu itu dokter untuk menyembuhkan lukanya itu dia nggak mau ditutup, malah si dokter itu disuruh perawatan lukanya pakai apa? Pakai sabun Sweet Sal. Terus kan kalau kita ada hal-hal yang aneh kan kita harus tanyain dong. Kita harus tahu rasionalnya apa. Biar apa juga? Biar kita juga nggak kelihatan bodoh di depan pasien. Nah yang disuruh beli sabun, beli aja sabun. Sabunin aja itu luka pasien. Kalau pasien nanya kenapa suster diginiin? Kenapa nggak harus ditutup? Kan walaupun dokternya udah menjelaskan ke pasien, kadang-kadang keluarganya ikut bertanya. Kadang-kadang si pasien nggak mau ngasih tahu keluarganya, misalnya biarin aja si susternya yang ngejawab, pengen tahu nih susternya pinter apa enggak. Ada pasien-pasien yang ngetes kita ya, ibu pernah bilang ya kayak gitu ya. Jadi ibu tanya, kenapa dokter harus pakai sabun Sweet Sal, terus kenapa nggak ditutup gitu kan? Karena sabun Sweet Sal itu yang batangan mengandung zinc, makanya dia buat bayi itu bagus. Mengandung zinc. Zinc itu buat apa sih fungsinya? Buat menumbuhkan jaringan-jaringan baru. Jadi kalau kita cuci muka pakai itu, terus kulit-kulit matinya kita gosok pakai waslap, itu udah otomatis kita ngangkat sel kulit mati, sekaligus kita langsung bersihin lagi, kita langsung istilahnya apa ya?
memperbaiki lagi dengan sabun zinc yang kita pakai buat cuci muka itu gitu. Jadi pakailah sabun zinc. Alah, ibu terlalu banyak iklan ya. Tapi nggak apa-apa ya buat Nggak apa, Bu. nambah-nambah ilmu ya. Iya, Bu. Nah, pakai waslap, belilah waslap 1 buat di muka. Bagus juga tuh buat mandi pakai itu gosok badan pakai waslap. Nggak usah pakai yang jaring-jaring. Kalau yang jaring-jaring cuma memperbanyak busa doang, tapi dia buat ngangkat sel kulit-kulit di tubuh itu nggak ngangkat tuh. Tahu nggak waslap? Handuk kecil yang dipakai di tangan itu kalau buat gosok bayi-bayi mandi. Oh, iya, Bu, tahu, Bu. Iya. Tuh waslap tuh di toko-toko bayi tuh, baju-baju bayi tuh waslap bayi tuh banyak kayak gitu. Tapi cari yang kan ada yang halus banget tuh buat kulit bayi, ada yang agak seratnya agak kasar sedikit, anduknya agak tebel, ya itu enak tuh buat scrub tuh. Muka-muka kita rasanya bersih banget, enteng banget pakai itu. Nggak usah pakai yang mahal-mahal dah, itu aja. Terus menjaga kelembapan kulit. Minum, udah pasti ya minum, karena tubuh kita berisi sebagian besar cairan. Konsumsi sayur, fungsinya apa? Kita sayur dan buah untuk vitamin dan serat. Serat itu untuk apa sih? Menjaga elastisitas kulit kita ya. Terus gunakan pelembab yang cocok untuk semua jenis kulit. Ini pelembab ini penting nih. Ya. Tapi kalau kita wudhu sholat kita nggak tinggal, insya Allah kulit kita juga lembab sih ini. Ini kan cuma tambahan dari manusia aja ya, karena sekarang lapisan ozon katanya semakin menipis ya, makanya sinar UV dari matahari itu udah filternya udah berkurang ya, makanya sinar mataharinya berasa panas banget. Itulah gunanya kita untuk ditambah dengan pakai pelembab ya, salah satunya itu. Terus apa? Olahraga. Siapa yang sini yang olahraga? Olahraganya apa aja? Lari pagi doang, Bu. Wih, hebat Mas. Siapa lagi ya? Jogging. Enggak, Bu, saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Olahraga jempol ya, main game. Pernah nggak? Enggak, Bu, gak suka. Nggak juga. Suka, Bu. Kirain olahraga jempol gitu. Olahraga ya. Sebenarnya nggak perlu kita stretching aja, stretching tuh bikin sendi-sendi kita bergerak. Apa sih stretching itu ya, kayak tangan diputer-puter, sendi jari, kepala, kan kepala, muka, leher itu ada di miring ke kiri, ke kanan, nunduk, dongak gitu kan. Terus pinggang maju ke depan, nungging ke belakang, pokoknya stretching kayak gitu aja buat bikin pergerakan anggota tubuh aja juga sebenarnya udah cukup gitu, yang penting rutin. Terus juga bikin menghindari badan-badan kita jadi pegel tuh kayak gitu, bagus. Nah, ini satu lagi tidur ya. Tidur yang cukup itu untuk membantu metabolisme sel di dalam tubuh. Dia istirahat juga, dia beregenerasi juga ya. Terus kelola stres. Jadi banyak banget ya hormon-hormon yang muncul, yang keluar, yang mengganggu fungsi tubuh kalau stres nggak kita kelola dengan baik. Dari stres yang cuman akut jadi stres yang kronis ya, bahaya banget kan. Harusnya kita nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa ya. Tubuh kita yang harusnya berfungsi secara baik malah jadi ada penyakitnya ya, salah satunya. Di sini ada yang mau ditanya nggak yang di sini? Enggak, Bu. Tanda-tanda dan gejala penuaan secara umum. 1. Melambatnya metabolisme tubuh menyebabkan nafsu makan menurun, massa otot berkurang, jam tidur berkurang. 2. Pendengaran dan penglihatan menurun. 3. Menopause dan kesehatan tulang yang menurun. 4. Tanda-tanda penuaan lainnya. Rambut yang beruban, kulit keriput karena bertambahnya usia,
rambut rontok, mudah lupa, berbagai resiko penyakit lansia yang semakin meningkat. Nah, siapa yang udah begini? Ada nggak di antara kalian yang udah begini? Paling rambut rontok doang, Bu. Rambut rontok biasanya apa ya kira-kira? Stres. Stres ya, stres. Seringan apapun, maksudnya stres kan ada stres ringan, sedang dan berat ya. Seringan apapun stres pasti menyebabkan efek ya sama badan kita. Salah satunya apa? Ini. Dulu juga ibu begitu. Pertama kali masuk sekolah perawat, rambut ibu panjang, lebat, hitam, pokoknya bagus deh rambut ibu. Tapi masuk sekolah perawat yang kata-katanya asing, yang banyak hafalan, yang kalau belajar, kalau ujian soal-soalnya esai, dan satu soal itu berisi dari berbagai macam jawaban. Apa nggak rontok rambut begitu coba? Wah, stres berat. Ibu pulang-pulang kan juga masuk asrama, nangis ibu pulang-pulang. Rambutnya rontok, kangen sama mama. Nih stres aja udah bikin gini nih. Stres karena sekolah aja udah bisa begini ya. Akhirnya rambutnya jadi bondol deh sampai sekarang. Karena udah keenakan rambut pendek. Merawatnya gampang. Caranya apa nih kalau masih muda udah rambutnya rontok? Udah dikasih apa aja? Siapa tadi yang rambutnya rontok? Puji ya? Iya, Bu. Hari. Apa Ji? Perawatannya udah apa aja? Enggak, belum ada, Bu. Paling keramas juga sama aja. Kasih ini Ji, pelembab rambut. Pertama berdoa Ji. Pertama berdoa, ya Allah, rambut Puji udah rontok nih. Minta solusinya ya Allah. Terus solusinya apa? Pakai pelembab rambut, pakai lotion rambut. Itu. Oh, serum gitu ya, Bu. Pakai serum, pakai pelembab, jangan cuman keramas doang, karena keramas juga katanya bisa menyebabkan lapisan lemak di bawah kulit kepala itu jadi menipis. Jadi ibaratnya kalau tanah itu nggak gembur buat ditanamin pohonan. Nah, kalau lapisan lemak di bawah kulit itu lama-lama mengikis, jadi rambut tidak tertanam kuat di situ. Itu sih. Tapi kalau misalkan kan biasanya keramas pakai samponya tuh seminggu cuma 2 kali. Selebihnya keramas doang tapi nggak sampoan gitu, Bu. Itu juga menyebabkan rambut rontok, Bu. Emang nggak bisa bikin ketombean begitu? Nggak tahu, Bu. Nggak ada ketombe begitu? Kurang tahu, Bu. Enggak, kan ya ketombe tahu ada apa enggak kan kita sendiri. Enggak sih, Bu. Enggak ya? Enggak. Ya udah kalau enggak jalanin aja. Pakai lotion, coba lotion orang aring dari apa ya namanya? Mirabella. Ibu juga dapat dari temen. Dulu rambut ibu rontok pakai itu. Terus alhamdulillah ya lumayan lah rontoknya berkurang gitu. Terus tumbuh rambut-rambut yang baru. Kayak gitu. Dicoba deh. Iya, Bu. Siapa ya yang rambutnya rontok? Dicoba itu. Yang ini dulu aja. Solusi-solusi yang ringan dulu yang kita kerjain. Iya, Bu. Tuh, karena ibu pernah nih rontoknya udah parah, ibu akhirnya ke dokter kulit kecantikan. Nah, di situ di USG rambut tuh, di USG kepala. Kenapa nih rambutnya rontok? Ternyata lapisan lemak di bawah kulit kepala ibu itu juga udah menipis karena seringnya keramas. Ternyata memang keramas itu nggak apa-apa, tapi tetap kita harus kasih perawatan sama rambut ini, sama kulit kepala gitu. Nah, itu. Nah, daripada udah pergi-pergi ke sana, akhirnya ujung-ujungnya cuma suruh perawatan, mendingan pakai perawatan dulu. Ya. Iya, Bu. Melambatnya metabolisme tubuh. Nah, menyebabkan nafsu makan
menurun. Ya udah pasti ya. Tadi apa? Karena makan yang kita makan diolahnya lama, jadi makan masih numpuk di dalam perut, udah pasti nafsu makan menurun dong. Orang masih full, rasanya masih penuh perut kita ya kan, perut si orang yang sudah tua, jadi dia makannya juga jadi menurun. Masa otot berkurang karena satu memang elastisitasnya sudah berkurang, yang kedua nutrisinya sudah nggak cukup lagi ke sana jalannya karena aliran darahnya yang menyempit, diakibatkan disebabkan karena apa? Aliran darah menyempit dari pembuluh darah yang dinding-dinding pembuluh darah yang sudah tidak elastis lagi, yang menyebabkan dia jadi menyempit. Terus apalagi? Udah pasti jam tidurnya berkurang ya, karena dia memang udah dari sananya ya. Allah kasih tuh semakin kita usianya makin bertambah, jam tidur makin berkurang. Biasanya apa tuh orang udah tua tidurnya? Cuman 4 jam. Total dari 24 jam cuman 4 jam. Dia bisa tidur di sore hari jam tidurnya nih kalau orang udah tua biasanya. Habis maghrib, habis isya tuh dia udah ngantuk tidur. Paling 3-4 jam, nanti mereka jam 2 udah bangun lagi tuh. Sampai sore berikutnya baru mereka tidur lagi. Makanya keluhannya sama orang tua apa? Nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Kok jalan kayaknya sempoyongan, itu ya keluhan-keluhan dari orang tua ya. Terus pendengaran dan penglihatan menurun. Nah, Ibu kasih tahu lagi nih sekali lagi. Mau nggak ini pendengaran dan penglihatan yang nggak menurun begitu saat kalian tua? Mau, Bu. Mau, Bu. Yaitu perbanyak baca Quran, dengerin murotal. Ini kan ayat. Ibu pernah bilang kan, kenapa Ibu memutuskan untuk tidak bekerja lagi? Karena Ibu mau mengurus anak Ibu yang saat itu waktu dia usia di dalam kandungan umur 7 minggu, detak jantungnya itu lemah, yang Ibu sampai rasanya sedih, seolah-olah jadi kayak bakal keguguran lagi seperti kakaknya gitu kan. Yang sebelumnya Ibu keguguran, detak jantungnya lemah, yang kedua ini kenapa lemah lagi gitu. Dan ternyata enggak seperti Allah mau ngasih solusi sama Ibu, tiba-tiba Ibu kebuka ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, manfaatnya mendengarkan murotal dan bagaimana caranya mendidik anak untuk menjadi anak yang berkualitas, yaitu salah satunya apa? Mendengarkan murotal. Sejak mulai dinyatakan positif Anda mengandung, mulailah setel murotal. Akhirnya Ibu di situ beli murotal. 2 minggu kemudian Ibu cek, ternyata denyut jantung anak Ibu bagus. Semakin kesini, alhamdulillah perkembangannya makin bagus. Dan terakhir usia 26 minggu dalam kandungan, begitu dokter USG, anak itu seolah-olah sedang berbicara gitu. Rasanya gimana ya, jadi pengen nangis bahagia gitu. Ternyata memang mukjizat Nabi Muhammad itu memang benar-benar terpakai sampai kita saat ini. Nah, Al-Quran itu kan mukjizat Nabi Muhammad. Dia apa? Kita sering baca membuat penglihatan kita makin bagus, tetap terjaga. Sering mendengar membuat kita jadi enggak tuli. Pendengaran kita tetap tajam. Kayak gitu. Pada bisa ngaji kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ngaji ya. Kalian ngaji sehari 10 ayat aja. Rutin ya. Kata Ustadz Khalid Basalama, itu pahalanya katanya sebesar 1 kintar. 1 kintar itu pahalanya sebesar langit dan bumi. Coba bayangin. Cuma 10 ayat. Kalau nggak salah ya, pahalanya sebesar 1 kintar, cuman kalau nggak salah 1 kintar itu kalau dibayangkan sekitar seberat langit dan bumi, kira-kira segitu ya. Ibu rada-rada lupa, tapi yang Ibu ingat memang 1 kintar. Cuman untuk perbandingannya dengan yang kita biar bisa ngebayangin sekitar segitu kira-kira. Mencoba bayangin.
Pahalanya gede banget kan? Iya, Bu. Terus satu lagi, pernah dengar Imam Bukhari? Pernah. Apa ya? Siapa itu Imam Bukhari? Imam Al-Bukhari. Yang minum hadis. Iya, riwayat hadis ya. Yang beliau itu sebelumnya kayak gimana sih? Matanya buta. Matanya buta dia. Beliau matanya buta. Tapi beliau baca terus tuh Quran. Allah kasih beliau buta tapi kasih pendengaran tajam. Melalui pendengaran dia belajar ngaji. Dia cepat hafalnya, dia ngaji terus, akhirnya apa efeknya? Tuh penglihatannya langsung jadinya buka lagi, dia bisa ngelihat lagi. Dan karena dia pendengarannya bagus, daya ingatnya kuat, menjadi apa? Otaknya jadi cerdas. Makanya beliau itu yang ngeluarin hadis banyak juga kan, sampai ribuan juga hadis yang beliau keluarkan. Iya, Bu. Ada lagi cerita dari Ustadz Adi Hidayat. Anak muridnya Ustadz Adi Hidayat lagi karantina mau hafiz untuk hafalan Quran. 1 bulan hafal Quran gitu kan, 30 juz. Ternyata Ustadz Adi Hidayat nggak tahu salah satu muridnya itu ada yang penglihatannya tuh nggak bisa ngelihat ya, ada yang buta gitu. Ustadz Adi Hidayat sedang ngasih semangat buat mereka tentang Syekh Imam Bukhari. Akhirnya anak ini hafalin, percaya kuat apa yang dibilang sama Ustadz Adi Hidayat, akhirnya penglihatannya juga terbuka kembali gitu. Nah ini, jadi ayat-ayat Quran itu salah satu mukjizat, itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang efeknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Kalau Ibu ngomong-ngomong begini jadi kayak apa? Merasa nggak belajar nggak sih atau gimana? Nggak apa-apa, Bu. Enak ini, Bu. Kalau merasa keberatan bilang aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, Tapi Bu. kan namanya kayak gini kan udah pasti nggak jauh urusannya sama Allah ya yang ngasih semua kelebihan sama kita. Kalau kita tidak bersyukur dengan mengagungkan apa yang udah Allah kasih sama kita, rasanya kita jadi manusia yang nggak bersyukur ya. Iya, Bu. Nah kalau yang sini sudah bisa dimengerti ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Udah jelas semuanya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Jelas. Nih, jadi kan kita kan sebentar lagi nisfu Sya'ban ya, kalau nggak salah hari Kamis. Nah, jadi sebentar lagi memasuki Ramadan. Ibu minta sama Pak Alif supaya bisa ngajarnya 2 sesi. Tapi kalau kalian misalnya keberatan 1 hari 2 sesi patofisiologi, bilang aja. Jadi ibu bisa ngajarnya hari Selasa dan Rabu gitu. Tapi kalau kalian mau 1 sesi ya ibu bersyukur banget. Soalnya biar apa? Biar kita tuh bisa fokus sama Ramadan. Ramadan itu kan cuma ada sebulan sekali ya, dan pahalanya dilipat gandakan gitu. Jadi kalian maunya gimana? Keberatan nggak kalau 1 hari itu 2 sesi? Nggak, Bu. Kalau misalnya nggak apa-apa, terus lebih suka online atau offline? Offline, Bu. Offline, Bu. Enak offline ya. Nanti untuk offline Ibu bisa sama Pak Alif, nanti kita nego aja ya sama Pak Alif. Ibu bisa datang hari Selasa, kita bisa full tuh kalau mau offline. 2 sesi hari Selasa. Kalau nggak mau 2 sesi ya paling Ibu datang Selasa sama Rabu doang gitu. Tapi memang enaknya sih
Maksud sekaligus ya, jadi nggak bolak-balik kita datang ke sana ya kan? Iya, Bu. Iya, Tuh. Bu. Biar kita fokus sama Ramadannya. Kapan lagi? Kan belum tentu kita nggak dapetin Ramadan berikutnya. Umur kan kita nggak ada yang tahu ya kan, dan juga kita pengen setiap tahunnya memperbaiki Ramadan kita dari yang lalu-lalu ya. Kita Iya. perbaiki Ramadan kita yang sekarang. Kalau usia kita bertambah lagi, bisa ketemu Ramadan tahun berikutnya, kita perbaiki lagi gitu ya. Nah, sebelum malam nisfu Sa'ban nih, Ibu minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin kalau Iya, ada Bu. penjelasan Ibu yang kalian kurang ngerti atau kata-kata Ibu ada yang secara nggak langsung menyinggung kalian, terus ada bahasa-bahasa Ibu yang menyinggung kalian, Ibu minta maaf ya. Iya, Bu. Minta maaf juga, Bu. Minta maaf juga, Bu. Seluas-luasnya. Oke, hasil ujiannya belum Ibu periksa nanti ya. Pasti pada bisa semua kan? Coba-coba aja nilainya nggak ada yang 100 ya. Kan open book. Iya. Eh. Oke, dari Ibu segitu aja. Sekian, terima kasih. Kita baca apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sharing ilmu hari ini bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang banyak. Amin. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Iya, Bu. Nah, Iya, itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama, terima kasih juga.